Selamat sore teman-teman ya. Saya ucapkan selamat sore karena di sini saya di daerah saya sekarang sudah sore. Oke, ini adalah video pertama saya di bengkel dan otomotif ya. Sebelum saya membagikan berbagai video tentang motor, baik itu berupa servis maupun informasi lainnya, di sini video pertama saya akan mengenalkan berbagai alat yang biasanya kita gunakan dalam memperbaiki motor. Alat-alat yang ada di sini ini hanya sebagian ya. Sebenarnya masih banyak lagi alat yang kita pergunakan. Nah, dengan alat-alat ini saja biasanya teman-teman sudah cukup ya untuk membenahi motornya sendiri di rumah. Alat-alat ini pun tidak begitu mahal ya. Bisa kita beli di toko alat-alat motor. Nah, di sini ada sebagian yang bisa teman-teman lihat ya. Nanti bisa digunakan gambarnya untuk mencari alat tersebut di toko di daerah teman-teman. Nah, di sini ada beberapa alat yang akan saya perkenalkan ya. Seperti ini. Ya, mungkin alat ini belum pernah teman-teman lihat ya. Ini adalah yang kita kenal dengan tracker. Tracker ini kita gunakan untuk membuka magnet. Membuka magnet. Nah, biasanya tracker seperti ini kita gunakan di motor-motor Yamaha ya. Ini biasanya bisa juga untuk motor lain, tergantung penggunaannya. Nah, ini juga tracker ya. Ini untuk tracker Honda, biasanya untuk motor-motor Karisma. Dan yang ini bisa teman-teman miliki. Ini adalah untuk tracker Honda. Ini untuk motor Supra, Grand, dan yang lain-lain. Bentuknya cuma berbentuk satunya lebih panjang saja. Oke, kita lanjut. Nah, ini mungkin teman-teman sudah pernah lihat ya. Ini bisa kenal dengan kunci busi. Nah, sebenarnya kalau kunci seperti ini ada motor yang kadang-kadang kita susah untuk pergunakannya, apalagi motor baru seperti sekarang. Saya lebih menganjurkan teman-teman kalau mau beli kunci busi seperti ini, yang bisa daerahnya dipindah-pindah seperti ini ya. Jadi itu penggunaannya lebih efektif. Nah, ini kita kenal dengan tang ya. Ini tang lancip. Ini fungsinya biasa untuk menjepit barang atau membuka yang tidak bisa dijangkau dengan tangan. Kemudian ya, mungkin yang ini teman-teman juga jarang lihat. Ini kita kenal dengan tang pin ya. Tang ini untuk membuka pin-pin. Nah, yang ini berbeda ya. Ini coba kita lihat, kalau kita tekan bagian ujung ini akan membuka. Nah, yang satu ini kalau kita tutup dia akan, kalau kita tekan dia akan menutup ya. Jadi ini mempunyai fungsi yang berbeda. Bisa kita sesuaikan kepada pin yang kita akan buka. Di sini ada kunci busi. Ini kunci busi ini lebih panjang seperti teman-teman lihat. Nah, kunci seperti ini itu digunakan khusus untuk motor-motor Satria M. Ini hanya digunakan pada motor Satria M. Nah, motor lainnya juga bisa nggak digunakan, bisa, asal sesuai ya. Misalnya motor Supra atau Grand itu bisa kita gunakan. Kalau untuk motor Matic sekarang agak susah karena ganggannya terlalu panjang. Kemudian ini kita gunakan untuk memutus sambungan di rantai ya. Mungkin ini jarang kita lihat. Ini hanya biasa digunakan di bengkel-bengkel ya. Ini kita cukup putar aja. Nah, dengan begini dia akan mendorong penghubung atau penyambung di rantai motor. Kemudian ini yang kita kenal dengan kunci ring. Nah, biasanya ini kita gunakan hanya untuk membuka as roda. As roda itu biasanya dia selalu berukuran 17 atau 19 atau 14 dengan 12. Nah, teman-teman punya kunci seperti ini, biasanya as roda depan yang membuka ukuran 12 atau 14. Kalau teman-teman sudah mempunyai kunci seperti ini, berarti teman-teman sudah bisa membuka ban yang as roda. Oke. Nah, sebenarnya kita juga memerlukan yang namanya ini 10, 12, 14, 8 dan 9. Nah, dengan begini kita sudah bisa membuka roda ban. Nah, saya akan mengenalkan misalnya ya, kalau bocor teman-teman suka membeli alat seperti ini. Ini biasanya satu paket ya. Nah, kemudian dan ini
Nah, ini adalah alat tambal. Bagaimana menggunakannya? Nah, ini ya. Ini adalah gunanya untuk memperbesar lubang. Misalnya ada paku yang tertancap di ban, pakunya teman-teman cabut, kemudian ini tusuk, ini masukkan ke dalam, ya, untuk memperbesar lubang. Kemudian yang ini ya, kita potong atau satu-satu. Bisa kita masukkan ke sini setengah-setengah, kemudian kita masukkan ke ban dan tarik keluar. Nah, itu mudah sekali untuk cara menambal ban untuk steel clamp, ya, dan bisa digunakan untuk membuka baut cakram depan. Dan biasanya kita perlukan juga alat seperti ini. Ini kita gunakan untuk membuka tutup klep. Itu tutup klep motor Yamaha maupun Honda bisa kita gunakan di satu kunci ini. Kemudian ya, ini yang kita kenal dengan anak sok. Anak sok ini ada dua bentuk ya. Ada yang berbentuk panjang dan ada yang berbentuk pendek. Nah, pendek ini biasanya kita gunakan itu untuk membuka baut yang agak keras ya. Nah, kalau kekuatan ini lebih kurang karena jaraknya ke baut itu terlalu panjang. Kalau untuk menggunakan alat ini, teman-teman juga perlu ganggangnya ya. Kita cukup pasangkan seperti ini, kemudian masukkan ke baut yang sesuai ukurannya. Nah, sementara kunci ini ya jauh lebih baik daripada kunci ini. Misal teman-teman tidak ingin membeli kunci ini, bisa diganti dengan kunci sok, kenal dengan kunci L. Kemudian ini ya, ini adalah kunci untuk membuka ban. Ini bisa kita beli di banyak tersedia di toko-toko penjual alat besi ya, alat bengkel seperti ini. Dan kita bisa membutuhkan alat seperti ini karena ini adalah alat untuk membuang angin, untuk mencongkel ban ya. Sebelum kita membuka ban, itu angin di ban harus kita buang semua menggunakan alat seperti ini. Nah, ini dapatnya di mana? Ini biasanya ada di tutup pentil mobil baru ya. Mungkin bisa kita cari atau kita pinjam ke bengkel. Nah, di sini ini yang kita kenal dengan obeng ketok ya, yang kita bisa hubungkan di sini di kunci sok. Kemudian ini kita hubungkan ke baut ya, kita hubungkan ke baut. Nah, kita cukup putar ke arah mana, kemudian dipukul pakai alat yang enggak berat, bisa kokol ya. Terakhir mungkin saya perkenalkan yang kenal dengan ini adalah tang, yang kita kenal dengan tang boya atau tang jepit. Ini jepitannya kuat sekali. Biasa kita gunakan ini untuk mengunci baut yang sudah dol atau tidak bisa kita buka dengan kunci lain. Oke, mungkin perkenalkan untuk video pertama saya. Maaf ya, misalnya kalau ada salah-salah kata, ini hanya sebagai sebagian kecil yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan kedepannya saya akan membagikan lebih banyak lagi informasi tentang dunia bengkel dan otomotif yang berguna untuk teman-teman. Nah, untuk itu saya mohon, saya minta bantuan teman-teman untuk subscribe video channel ini dan like video ada. Terima kasih.